Nuntut ilmu itu nggak asal-asalan, ada caranya. Al-Imam Al-Asmu'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ada 5 cara supaya kita bisa menjadi orang alim yang manfaat, orang alim akhirat. Di dalam hadis qudsi dikatakan, man alima, barang siapa yang belajar, wa amila, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, wa allama, dan barang siapa yang mengajarkan ilmunya, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis sama, maka dia akan dipanggil dengan nama keagungan di antara malaikat langit. Ketika kita menuntut ilmu, kalau kita pengen jadi orang alim, kita pengen jadi orang yang mengamalkan ilmunya, kita pengen ngerti kitab, kita pengen jadi orang alim yang bermanfaat, kita pengen jadi orang alim akhirat, maka ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada tata caranya. Ya, nuntut ilmu itu nggak asal-asalan, ada caranya. Al-Imam Al-Asmu'i, dengarkan, kalau bisa dicatat, ya, kalau bisa dicatat. Al-Imam Al-Asmu'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ada 5 cara supaya kita bisa menjadi orang alim yang manfaat, orang alim akhirat. Apa? Kata Al-Imam Al-Asmu'i radhiyallahu ta'ala anhu, awwalul ilmi as-samtu. Awwalul ilmi as-samtu. Apa as-samtu? Diam. Harus diam. Kalau kita pengen dapat manfaat harus diam. Paham? Awwalul ilmi as-samtu. Ketika ustadz mengajar, ketika ada ustadz memberikan faedah, ketika ada seorang yang memberikan faedah kepada kita, yang pertama harus kita lakukan untuk supaya kita dapat ilmu tersebut, kita harus diam. Awwalul ilmi as-samtu. Wathani al-istima'. Yang kedua adalah mendengar dengan seksama, memperhatikan. Paham ya? Jadi kalau ada ustadz yang mengajar, kita harus diam, kemudian kita harus memperhatikan. Ya, harus diam dan harus memperhatikan. Yang ketiga, wasalith al-hifdhu. Apa al-hifdhu? Menghafal. Faedah yang telah kita dapatkan daripada ilmu harus kita hafalkan. Karena itu adalah step yang ketiga daripada step-step yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Warabi' al-amalu. Yang keempat harus diamalkan. Kita tahu, oh ini halal, kita harus amalkan. Tahu wajib kita amal. Tahu sunnah, maka dianjurkan untuk kita untuk mengamalkan. Tahu makruh, dianjurkan untuk kita untuk meninggalkan. Tahu haram, wajib untuk ditinggalkan. Itu namanya mengamalkan ilmu kita. Karena al-ilmu bila amal kathamarah bila syajar. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang harusnya dia berbuah tapi tidak berbuah. Paham ya? Pohon yang harusnya berbuah tapi tidak berbuah. Sampean kalau tahu pohon mangga yang biasanya berbuah tapi dia nggak berbuah, sampean pengen tebang enggak? Pengen. Ya seperti itulah orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmu. Rasanya pengen dipenggal. Ya, tapi jangan dipenggal ya. Kemudian yang kelima daripada cara untuk mendapatkan ilmu manfaat adalah nashruhu. Apa?
mengajarkan ilmu tersebut. Nasrul ilmi, mengajarkan ilmunya tersebut. Paham ya? Mengajarkan ilmunya. Jadi sampean kalau dari sini sudah belajar bertahun-tahun, ya, belajar ilmu yang manfaat, maka nanti sesampainya di rumah harus diamalkan dan harus diajarkan supaya ilmu kita menjadi manfaat. Maka dari itu, itulah 5 yang harus kita jaga. Yang pertama harus diam, yang kedua mendengarkan dengan saksama, yang ketiga menghafalkan, yang keempat mengamalkan, yang kelima harus diajarkan. Di dalam hadits qudsi dikatakan, man alima, barang siapa yang belajar, wa amila, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, wa allama, dan barang siapa yang mengajarkan ilmunya, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis sama, maka dia akan dipanggil dengan nama keagungan di antara malaikat-malaikat langit. Pengen gak kita dipanggil agung oleh malaikat-malaikat langit? Pengen. Berarti harus ada 3 ini: belajar, kemudian mengamalkan ilmunya, kemudian mengajarkan ilmunya. Maka orang tersebut dipanggil oleh panggilan agung di antara malaikat-malaikat Pengen nggak? Pengen nggak? Pengen. Maka dari itu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian diamalkan ilmunya, kemudian diajarkan ilmunya. Ada cara lagi, ada resep lagi supaya kita dapat ilmu manfaat. Yang pertama, kun fil bukuri ghuraban. Sampean kalau masuk kelas jangan telat-telat. Ya, ini biasanya penyakitnya anak pondok kalau masuk kelas telat. Siapa yang suka telat di sini? Jangan menunjuk ya, karena kamu menunjuk dengan 1 jari, 3-nya kembali ke kamu. Paham ya? Kun fil bukuri ghuraban. Kalau mau menuntut ilmu harus sepagi-pagi mungkin. Kalau mau masuk kelas tidak boleh telat. Kun fil bukuri ghuraban yang pertama. Wa fit tamalluqi kittu. Ketika kalian mengunyah ilmu, maka kalian sepertilah kucing. Kucing itu kalau ngunyah pakai dikunyah enggak? Nggak pakai dikunyah. Begitulah kita, ketika kita mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu, jangan lihat siapa yang memberi ilmu kepada kita, jangan lihat siapa yang memberikan faedah kepada kita, langsung terima saja, langsung kita telan. Seperti itu. Kun fil bukuri ghuraban, jadilah gagak di dalam menuntut ilmu pagi-pagi. Wa fit tamalluqi qittu, dan jadilah seekor kucing di dalam menelan ilmu. Wa fit tamalluqi qittu wa fi ihtimalin kal kalbi. Wa fi ihtimalin kal kalbi. Kalau kamu mempunyai ilmu, rangkullah ilmu tersebut seperti halnya seekor anjing ketika dia menggigit tulang. Coba sampean kalau anjing sedang menggigit tulang, gimana? Coba sampean cabut, gak akan bisa. Begitulah kita, kalau kita mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah, pegang erat-erat faedah tersebut, pegang erat-erat ilmu tersebut. Dengan apa? Dengan menulisnya, dengan menulisnya. Paham ya? Kalau pengen ilmu kita nggak hilang, kita tulis ilmu kita. Kita tulis. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, dengarkan. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu saydun, ilmu itu bagaikan hewan buruan. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Hewan buruan kan gesit, ya. Coba sampean mau memburu rusa, kelihatan sampean aja rusanya sudah lari. Begitulah ilmu. Ilmu itu cepat hilang. Ilmu itu cepat lupa. Dengan apa kita menali buruan tersebut?
Dengan apa kita bisa menyimpan ilmu tersebut? Wal kitabatu qaiduhu, dan talinya adalah penulisan. Kalau kita dapat ilmu, kalau kita dapat faedah, maka kita tulis, kita tali sekencang-kencangnya. Dengan apa? Dengan menulis. Wa fi ihtimalin kal kalbi wa dzali nujhika syartu, dan inilah 3 syarat untuk menggapai kesuksesan. Inilah 3 syarat untuk kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Harus berangkat pagi-pagi, masuk kelas jangan sampai telat. Kemudian terima ilmu tersebut dari siapapun, terima manfaat tersebut dari siapapun, terima faedah tersebut dari siapapun. Dan yang ketiga, tulis faedah tersebut, simpan faedah tersebut, tali dengan erat faedah tersebut. Maka insya Allah kita akan menjadi orang alim yang bermanfaat. Paham ya? Paham ya? Bisa diamalkan insya Allah? Insya Allah bisa ya? Bisa ya? Bisa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama yang al-amilin. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa mengambil manfaat dari isi ceramah ini. Ceramah ini sebentar ya. Kenapa? Kalau terlalu panjang nanti takutnya kepanasan. Dikatakan pepatah Arab, wa kuthrun nushi yurid hanak. Sering-sering menasehati itu bikin ke telinga panas. Bener enggak? Nah, bener katanya. Berarti saya bikin ya, ala kulli hal ya, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan ulama yang amilin, ulama yang mukhlisin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur guru-guru kita sehingga kita dapat dibimbing oleh beliau-beliau itu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang manfaat bagi orang tua kita, bagi guru-guru kita, bagi kita semuanya, rizki yang banyak yang bermanfaat, yang rizki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memberikan kemanfaatan bagi segenap manusia. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'athna 'alaiha ya ba'ith wanfa'na warfa'na biha yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.